1, 2, 3. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal biar kalian paham gitu ya. Nah, di sini ada soal seperti ini. Nah, biasanya soalnya bentuknya tadi kan di bentuk umum ada kurung-kurung awalnya. Biasanya kalau ada yang di buku seperti ini, ada yang enggak sama sekali gitu ya. Seperti ini, polos gitu ya. Di sini soalnya tentukan daerah penyelesaian. Ya, kita menentukan daerah penyelesaian dulu. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel berikut. Nah, di sini ada dua pertidaksamaan dengan alat bantu atau media pembantunya adalah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Oke, biar nggak panjang langsung kita bahas contoh soalnya di slide setelah ini. Oke, kita akan bahas tentang menentukan daerah penyelesaian ya, SPTL-DEVI. Jadi untuk soal yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20, 7x plus 2y kurang dari sama dengan 14. X-nya 0, y-nya lebih dari 0. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari terlebih dahulu titik potongnya, gitu ya. Kita harus mencari dahulu titik potongnya dari kedua pertidaksamaan ini dulu, gitu ya. Bagaimana caranya? Saya pakai tabel ya. Saya akan buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, udah jadi ya seperti ini. Dan kita langsung saja. Hal pertama yang harus dilakukan apa tadi sebelum contoh soal ini? Iya, jadi kita harus mengubah pertidaksamaan menjadi sama dengan terlebih dahulu. Nah, menjadi sama dengan ya. Berarti yang ini itu 5x plus 4y sama dengan 20 ya. Yang ini berarti 7x plus 2y sama dengan 14. Jadi yang pertama 5x plus 4y sama dengan 20, lalu yang kedua 7x plus 2y sama dengan 14. Lalu kita cari titik potongnya dengan bantuan 0 dulu. Jadi kita tulis 0 di sini nih. Ya, di kedua sini. Nah. Jadi nanti titik potongnya kita lihat yang 2 kolom. Nah, 2 kolom itu ini. Kalau ini 2 baris, ya ini 2 kolom ini adalah titik potongnya nanti. Begitupun ini. Oke, kita yang pertama ini dulu. Sekarang kalau X-nya 0 katanya. Y-nya berapa nih kira-kira? 0, X-nya kita ganti 0, 5 kali 0 kan 0 ya. Berarti sisa 4Y sama dengan 20. Nah, karena kita mau nyarinya Y, berarti Y sama dengan 4-nya kita usir atau kita pindah gitu ya. Berarti kita jadikan pembagian 4-nya. Jadi Y sama dengan 20 per 4. Nah, 20 dibagi 4 berapa? 5. Oke. 20 bagi 4 adalah 5 katanya. Set. Aduh. Ya. Begitu. Ya, jadi 5 ya. Terus sekarang Y-nya. Kita cari nilai Y-nya. X-nya. Kalau kita Y-nya 0, katanya di sini, berarti Y-nya 0 nih. Kita ganti. 4 kali 0. Ya 0 gitu. Udah nih. Sisa 5X sama dengan 20. Berarti kita nyari nilai X. Nah, 5-nya kita usir atau kita pindah ruas. Berarti 5X sama dengan 20. X sama dengan 20 dibagi 5. Nah, kalau 20 dibagi 5 berapa ya? X-nya adalah 4. Nah, ini titik potongnya. Ya, titik potongnya ada 2 kolom ini. Jadi yang pertama, titik potong pertama itu adalah 0,5. Titik potong kedua
adalah 4,0. Ini untuk garis yang pertama. Kita namain ini garis pertama ya. Lalu yang kedua kita langsung ke sini. Sistemnya sama tadi. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Oke, kita tutup X-nya 0 kan? 7 kali 0 ya 0 gitu. Kita tutup deh. Sisa 2Y sama dengan 14. Nah, berarti kan kita mencari nilai Y di sini ya. 2-nya kita pindahkan. Kalau perkalian dipindahkan menjadi pembagian. 2Y sama dengan 14. Y sama dengan 14 dibagi 2. Kalau 14 bagi 2 berapa ya? Ayo, berapa? 7. Sekarang, kalau Y-nya 0 katanya, X-nya berapa? Y-nya 0 nih. 2 kali 0, 0. Oke, kita tutup. 7X sama dengan 14. Kita mau mencari nilai X. 7-nya disuruh pindah gitu ya. Berarti 7X sama dengan 14. X sama dengan 14 bagi 7. Berapa tuh? 2 ya? Berarti di sini 2. Ini titik potongnya. Jadi titik potong pertama di garis ini adalah 0,7. Titik potong kedua di garis ini adalah 2,0. Udah selesai belum, Bu? Belum. Tadi kita punya X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini juga dicari, bukan dicari, maksudnya disederhanakan. Kan ini kan dijadikan sama dengan semua nih, pertidasamaan ya. Jadi kita jadikan juga pertidasamaannya gitu. X lebih dari sama dengan 0, artinya X sama dengan 0. Gitu ya. Y lebih dari sama dengan 0, maka X adalah sama dengan 0. Nah, sekarang saya tanya nih, kalau X-nya sama dengan 0, artinya apa? Artinya ini sejajar sumbu Y. Kalau ini, ini Y ya, sorry. Y sama dengan 0, artinya ini adalah sejajar dengan sumbu X. Gitu ya. Jadi jangan pernah memisahkan atau menghilangkan kedua ini. Ini sebagai titik bantu. Jadi kalau X-nya sama dengan 0 ya udah dia sejajar Y. Berarti begini gitu ya. Tegak lurus. Kalau Y-nya sama dengan 0, artinya sejajar dengan sumbu X. Otomatis dia sumbu X. Gitu maksudnya ya. Jadi nanti dia ada yang membantu untuk menyelesaikan daerah penyelesaian gitu ya. Oke, kita langsung ke gambar daerahnya karena ini udah selesai nih. Kita langsung gambar grafiknya dulu. Oke, kita gambar grafiknya. Mungkin garis pertama saya akan gambarkan dengan warna hijau ya. Nah, tadi kita dapat apa untuk untuk pertidasamaan pertama ya? Titik potongnya 0,5 dan 4,0. Oke. 0,5 ya. 0,5 berarti X-nya 0, Y-nya 5. Oh, di sini. 0,5. Lalu tadi yang kedua 4,0. Berarti titik potongnya 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Oh, berarti di sini. Gitu ya. 4,0. Udah, kita gambar grafiknya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih tandanya. Tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan? Kurang dari sama dengan. Masih ingat kalau misalkan tandanya kurang dari sama dengan, garisnya seperti apa? Garisnya putus. Apa? Garis lurus. Nih, saya ingatkan. Kalau garis putus-putus, tanda pertidasamaannya seperti ini. Garis tebal, tandanya seperti ini. Berarti yang mana nih? Garis tebal. Berarti garis grafik dari pertidasamaan pertama, dia tebal. Saya gambar ya.
Waduh, nggak lurus dah. Ini garis apa tadi? 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20. Ya, ini garis yang pertama. Sekarang garis yang kedua. Mungkin saya akan gambarkan dengan warna oranye deh ya. Merah deh. Garis pertama, garis kedua. Titik potongnya 0,7 dan 2,0. Oke. 0,7. X-nya 0, Y-nya 7. Berarti di sini 0,7. Dan yang kedua katanya garisnya 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Oh, berarti di sini 2,0. Nah, tandanya kita lihat. Tanda pertidaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan. Ingat, kalau tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, garisnya tebal. Tapi kalau selain itu garisnya putus-putus. Berarti kalau ini apa? Garisnya tebal. Oke, kita sambungkan kedua titik. Berarti begini ya. Set. Nah, ini garis 7x plus 2y kurang dari sama dengan 14. Ibu, ini bagaimana untuk x sama y-nya? Ya sudah, karena dia bernilai 0, maka di sini gitu ya. Ini bernilai 0. Y-nya juga sejajar sumbu x bernilai 0. Ya udah di sini. Udah gitu aja. Nah, sekarang kita uji titik. Uji titik dari kedua pertidaksamaan gitu ya. Sekarang kita uji titik yang ini dulu nih. 5x plus 4y kurang dari sama dengan 0. Oke, misalkan saya uji nih ya. Uji 0,0 deh. Ya, 0,0 pada 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20. Oke, kita di sini ya. Saya nulis di sini ya. Oke. Tinggal masukin aja nilainya atau titiknya. Berarti 5 kali 0 plus 4 kali 0 kurang dari sama dengan 20. 5 kali 0 ya 0. 4 kali 0 ya 0 juga. Nah, apakah 0 kurang dari 20? Benar nggak? 0 itu kurang dari 20? Benar ya? Karena 0 itu lebih kecil dari 20 gitu. Maka bernilai benar. Kalau ujinya bernilai benar, apa katanya di sini? Oh, daerah itu yang diarsir gitu ya. Itu yang pertama. Jadi, daerah pertama katanya yang ini yang diarsir gitu ya. Oke, saya gambar pakai pensil. Jadi daerah garis pertama yang hijau 0 itu yang diarsir. Berarti saya arsir nih. Nah, seperti ini. Ini untuk yang hijau dulu. Sekarang yang pertidaksamaan kedua. Uji. Misal kita mau 1,1 deh, boleh. Atau 1,0, oke. Pada 7x plus 2y kurang dari sama dengan 14. Ya udah, tinggal ganti aja gitu ya. 7x plus 2y kurang dari 14. X-nya kan 1, berarti 7 kali 1 plus 2, ini 0, kurang dari 14. Saya langsung ya. 7 kurang dari 14. Nah, benar nggak 7 itu kurang dari 14 atau 7 itu lebih kecil dari 14? Benar ya?
Oke, benar. Berarti di sini benar. Nah, di sini saya akan gunakan yang warna merah ini dengan pulpen merah ya. Jadi yang diarsir 1,0 itu benar. Kalau misalkan benar, itu wilayah yang diarsir. Jadi 1,0 itu saya arsir nih. Jadi ke dalam sini arsirnya. Saya pakai pulpen merah ya. Oke, seperti ini. Nah, sudah. Sekarang untuk menentukannya, kita tinggal lihat daerah mana yang paling banyak diarsir. Ya. Kalau yang ini kan merah doang nih. Saya zoom deh. Nah, ini tadi yang pensil ini kan sampai sini sebetulnya, sampai sini. Ya. Karena kan 0,0 kan tadi, jadi sampai sini tadi. Tuh, gitu. Ini yang hijau. Ini yang merah nih tadi. Yang merah tadi arsirnya dari sini ya ke sini gitu ya. Yang ini nggak diarsir gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang merah ya, itu arsir yang daerah pertama ini kan arsirannya cuma 1. Yang ini ada 2 nih. Kalian kalau misalkan bingung, lihat di modul aja ya. Oke. Yang ini ada 2. Nih. Yang pertama di hijau, yang kedua di merah nih. Jadi gini. Set, set gitu ya. Yang ini cuma 1 karena si hijau aja nih. Gitu. Berarti daerah penyelesaiannya saya pakai warna oranye. Ya. Ini kan karena ada 2 arsir, ya. Yang pertama hijau, yang kedua merah nih. Lihat aja nih dari sini. Set. Kalau ini kan cuma merah doang. Yang ini hijau doang gitu. Ya udah. Daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Kalau nggak jelas nanti saya akan apa ya? Kalian bisa lihat di modul gitu ya. Nanti saya akan taruh modulnya di link deskripsi. Oke, berarti ini ya. Nih, sampai sini. Gitu ya. Jadi, daerah penyelesaian itu yang di sini. Tapi, sekarang kita lihat. Tadi kan ada X-nya 0, Y-nya 0. X-nya sejajar dengan sumbu Y, berarti sampai sini. Dan Y-nya sejajar dengan sumbu X, berarti di sini. Oh, dibatasin ternyata cuma sampai sini. Karena X-nya 0, Y-nya 0. Gitu, itu. Jadi, X dan 0 itu sebagai alat bantu untuk mengetahui ya daerah penyelesaiannya itu. Gitu. Mungkin saya akan arsir ini warna biru ya. Jadi daerah penyelesaian itu yang ada di sini. Nah, yang di sini. Nah, yang di sini ya. Jadi ini daerah penyelesaiannya. Jadi yang ada di dalam sini. Ini yang saya warnain biru. Jadi dia daerahnya dari 0 sampai 2 dan 2 sampai 0 sampai 2 dan di daerah 5 sini. Jadi 5, 0, 1, 2. Ini daerah penyelesaiannya. Gitu ya. Oke. Seperti itu gambarnya. Ya. Jadi X sama 0, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 itu jangan diabaikan gitu ya. Jadi harus digunakan juga. Kenapa? Karena untuk membatasi daerah penyelesaiannya. Kan kalau tadi kayak gini bingung kan? Masa iya yang diarsir daerah sini semua gitu. Nah, yang diarsir ya di sini daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Ya. Jadi biar membatasi nggak sampai keluar. Jadi X-nya lebih dari 0 artinya sejajar sumbu Y. Dan Y-nya lebih dari 0 alias sejajar dengan sumbu X.
Jadi dibatasin seperti ini, biar nggak keluar atau apa ya istilahnya, biar tidak biar mengetahui batas-batas daerah penyelesaiannya kayak gitu. Jadi X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 itu adalah merupakan batas-batas himpunan penyelesaiannya untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi daerah penyelesaian yang di sebelah sini, bukan yang sini tadi ya. Daerah sini. Itu maksudnya. Oke? Paham ya? Semoga paham. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian komen di link YouTube atau bisa juga via grup WhatsApp untuk anak didik saya gitu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Jadi ini daerah penyelesaiannya.